Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan, mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Jalan hidup manusia tak selamanya cerah. Kadang suka, kadang duka, silih berganti menjalin simfoni. Bila cobaan datang, jangan hatimu engkau, tetaplah beriman nanti, kan kau kagumi lukisan ilahi. Tabahkanlah, kuatkan hatimu, yakini dan harap janji Tuhan. Tuhan tak pernah kecewakan umatnya, sadari setiap perintahnya. Setialah, pastikanlah kamu berjalan menurut firman-Nya.
Latar belakang belajar takut akan Tuhan nomor 454. Akan kau kagumi lukisan ilahi. Perenungan ini adalah salah satu perenungan yang saya dapatkan ketika saya sedang mendengarkan suatu pujian, atau ketika dalam perenungan muncul suatu pujian keluar dari dalam hati saya. Dan saya tahu Tuhan akan berbicara melalui lagu atau pujian yang saya dengarkan. Dan dalam renungan kali ini, saya akan membahas tentang lagu Jalan Hidup Manusia yang dibawakan oleh Jericho Vocal Group, suatu lagu yang saya dengarkan ketika saya masih muda, masih umur belasan tahun. Tetapi ternyata lagu itu bisa dipakai Tuhan untuk berbicara dalam hidup saya sekian puluh tahun kemudian. Mari dengarkan akan renungan, akan kau kagumi lukisan ilahi. Pagi hari, ada lagu lama yang tiba-tiba muncul dalam hati saya. Dinyanyikan oleh Jericho Vocal Group pada masanya. Judulnya Jalan Hidup Manusia. Saya kemudian mencari di YouTube akan lagu itu karena ada beberapa liriknya yang saya sudah lupa. Setelah sekian lama mencarinya, saya mendapatkan, dan liriknya seperti ini. Jalan hidup manusia tak selamanya cerah. Kadang suka, kadang duka, silih berganti, menjalin simfoni. Bila cobaan datang, jangan hatimu bimbang, tetaplah beriman nanti. Kan kau kagumi lukisan ilahi. Tabahkanlah, kuatkan hatimu, yakini dan harap janjinya. Tuhan tak pernah kecewakan umatnya, sadari setiap berkatnya. Setialah, pastikan langkahmu, berjalan menurut firman-Nya. Tuhan tak pernah membiarkan umatnya, lihatlah pelangi kasih-Nya. Saya nyanyikan lagu itu berulang-ulang dengan sepenuh hati. Saya jadi mengingat-ingat perjalanan hidup saya sampai dengan hari ini. Sungguh benar syair lagu itu. Jalan hidup manusia tak selamanya cerah. Kadang cerah, kadang hujan, bahkan ada mendung hitam dan badai. Memang harus dijalani, apa boleh buat. Tidak ada cara lain kecuali harus melewatinya. Saya jadi kagum melihat tangan Tuhan melukis hidup saya. Kalau saya gambarkan, ada warna yang cerah dan ada warna yang gelap. Ada garis yang tegas, ada garis yang lembut. Ada gambar pemandangan alam yang cerah dengan langit biru, tetapi ada lukisan yang gelap misterius. Tetapi kalau dilihat secara global, maka lukisan hidup saya tetap indah. Bukan karena keputusan dan pilihan saya yang baik, tetapi ada goresan Tuhan dalam lukisan hidup saya yang menutupi keburukan yang saya perbuat. Dia buat yang tidak baik itu menjadi indah pada waktunya. Saya jadi sadar akan keburukan hidup saya. Saya jadi sadar akan keras kepala saya. Saya jadi sadar akan kebodohan saya. Hati saya berseru kepada Tuhan, mengucap syukur atas belas kasihan, akan kasih setia-Nya. Sungguh tangan Tuhan sanggup melukis gambaran kehidupan saya yang buruk menjadi indah dipandang. Sambil saya menyanyikan lagu itu, saya sadar akan keburukan saya. Hati saya dijamah Tuhan. Air mata saya menetes dan mengingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya mengucap syukur untuk kebaikan-Nya yang tidak pernah berhenti sampai dengan hari ini.
Saya ingat masa-masa kebodohan saya waktu saya bekerja di perusahaan. Masa hidup kelam, hidup semaunya sendiri. Merasa benar dan selalu melihat keburukan orang lain, sombong, dan merasa sanggup berjuang sendiri. Sampai kemudian Tuhan menjamah hati saya. Saya bertobat. Saya seperti diperlihatkan lembaran hati saya yang hitam, berlendir dan baunya tidak enak. Saya sedih luar biasa. Saya sadar, saya sepertinya melihat ujung hidup saya akan gelap tanpa harapan. Tetapi saya bersyukur Tuhan sinari hidup saya dengan kasih-Nya. Di hadapan Tuhan saya malu. Saya kemudian bertobat. Saya ubah pikiran saya. Saya kemudian mulai bisa menghargai orang lain, menghargai seberapapun pencapaian orang lain. Saya mulai bisa mendengarkan pendapat orang lain. Saya mulai belajar menguasai diri, walau orang lain mendorong saya untuk berbuat salah. Itu salah satu warna gelap dalam lukisan hidup saya. Tuhan menggambarkan goresannya menjadi indah. Saya ingat masa pembentukan hati supaya belajar sabar dan mau disalah mengerti. Mudah buat orang untuk menceritakan dirinya sendiri dan orang memahami. Mudah buat orang untuk menjelaskan apa yang diperbuatnya, orang mendengarkannya, dan kemudian bisa dipahami maksudnya. Tetapi kalau tidak ada kesempatan untuk menjelaskan dan orang sudah memvonis apa yang disangkanya benar, mau menjelaskan tetapi tidak ada kesempatan, sementara berita yang salah sudah diberitakan di mana-mana. Mau menjelaskan kepada siapa sementara berita tuduhan itu sudah beredar luas. Saya hanya bersandar kepada belas kasihan Tuhan. Saya hanya bersandar pada keadilan Tuhan saja. Siapa yang berbuat jahat pasti akan ada balasannya. Siapa yang berniat jahat suatu kali akan berhadapan dengan hasil perbuatan jahatnya sendiri. Dan hal itu sudah terbukti berkali-kali dalam hidup saya ketika saya bekerja di perusahaan. Ketika fitnah itu kembali kepada mereka yang mengirimnya. Saya diajar untuk sabar ketika disalah mengerti. Hati saya berharap kepada Tuhan. Kalau saya mau terus melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidup saya, maka apapun yang terjadi Tuhan bisa pegang kendali. Selama saya mau mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup saya, maka tangan Tuhan yang penuh kasih itu sanggup untuk memberi warna dan goresan yang lebih indah. Selama saya mau dikoreksi dan mau belajar dari Tuhan, maka tangan Tuhan akan selalu melukis hidup saya. Saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, jagailah hatiku untuk terus berharap dan melibatkan Engkau dalam setiap langkah hidupku. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar,
tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Mari belajar takut akan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan, dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.